pengertian dan proses administrasi kurikulum. Lingkup materi itu mencakup pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum, proses administrasi kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, peran guru dalam administrasi kurikulum. Baiklah, apa itu kurikulum? Kita sudah mendengar kata kurikulum ya, sejak mulai sekolah dulu sudah mengenal kata kurikulum. Nah, kurikulum ini pada dasarnya itu berasal dari kata Latin yang kata itu adalah curere, yang berarti lapangan perlombaan yang ada pada garis start dan garis finish. Jadi mana kurikulum itu? Kurikulum itu adalah upaya bagaimana seseorang bisa mencapai garis finish ya, dengan lebih baik ya, bisa sebagai juara. Nah, ini untuk persiapan seseorang mempersiapkan diri agar mencapai garis finish, mereka perlu latihan, perlu kondisi fisik yang bagus. Nah, segala sesuatu yang dipersiapkan itu, nah itulah kurikulumnya. Bisa dipahami tentang kurikulum, yaitu sebagai bahan atau kerangka yang digunakan untuk menyiapkan seseorang bisa mencapai garis finish ya, dengan lebih baik, efektif dan efisien. Meskipun begitu, pengertian kurikulum ini dirumuskan oleh banyak ahli ya, bermacam rumusan pula ya. Seperti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum seperangkat rencana, kemudian juga cara pengaturan mengenai isi, bahan pelajaran, serta juga cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Itulah kurikulum. Jadi sama ya, merupakan perangkat kegiatan, seperangkat isi maupun bahan, maupun cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum ini merupakan proses yang direncanakan ya, yang diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membina secara kontinu berkelanjutan tentang situasi belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oke, pengertian kurikulum, program yang harus dilakukan dalam jangka waktu pendidikan yang ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam ini, ijazah itu bukan hanya lembaran kertas, tetapi sebagai pengakuan terhadap capaian kompetensi, baik berbentuk kognitif, psikomotor, maupun afektif. Nah, beberapa tafsiran lainnya tentang kurikulum juga, kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Jadi, kurikulum itu sebagai pengalaman belajar yang disiapkan untuk peserta didik sehingga bisa menguasai suatu kompetensi. Nah, tadi prinsip-prinsip pengamaan kurikulum harus relevan, artinya sesuai dengan tujuan, isi, dan proses belajar, harus sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Jadi pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Misalnya sekarang ini eranya era digitalisasi, ya. Maka pembelajaran itu harus
harus bisa sinkron dengan digitalisasi ya. Oleh sebab itu pembelajaran e-learning yang dilaksanakan sekarang ini sangat relevan dengan perkembangan masyarakat ya. Kita sudah ada online, masih hampir di seluruh pelosok itu sudah ada jaringan internet, dan internetnya sudah semakin murah. Nah, maka pembelajaran bisa dilaksanakan secara online, sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus ya. Nah, bisa sedang di kebun pun bisa mengikuti pendidikan ya. Kemudian konsisten dengan isi dari kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses yang telah ditetapkan. Fleksibel ini bukan berarti kurikulum itu dirubah, tetapi bagaimana guru menerapkan kurikulum itu bisa digunakan oleh anak didik untuk hidup zaman sekarang dan berguna untuk zaman yang akan datang. Tetapi ini sangat relatif ya, karena bagaimana kurikulum bisa menyiapkan untuk kehidupan masa mendatang, karena masa mendatang pun juga kita tidak bisa tahu seperti apa dalam 10 atau 20 tahun ke depannya. Untuk pendidikan secara digital sekarang ini tidak ada yang bisa menduga ya, bahwasanya sekarang pembelajaran itu melalui tatap layar, tidak lagi tatap muka ya. Dalam 10 tahun belakangan itu tidak ada diprediksi gitu. Tapi yang perlu disiapkan bukan menggunakan digitalnya, tetapi kemampuan anak untuk dapat beradaptasi. Jadi menyiapkan anak itu tidak kaku ya. Bagaimana anak dapat beradaptasi dengan perkembangan. Maka sekarang ini digunakan kurikulum 2013 yang lebih mengedepankan meningkatkan kreativitas anak-anak. Nah, kenapa kreativitas? Karena kehidupan itu agar bisa hidup dengan baik, sangat diperlukan sekali tingkat kreativitas dari anak-anak. Jadi kalau dulu mencangkul itu pakai cangkul, sekarang tidak lagi, udah pakai mesin ya. Itu memotong padi juga kalau dulu pakai alat manual, nah sekarang udah ada mesin. Bagaimana itu bisa diimplementasikan ya. Kemudian prinsip kontinuitas, artinya pembelajaran itu tidak dilakukan berhenti pada satu titik, tetapi pembelajaran itu berlangsung secara terus-menerus. Misalnya pelajaran SD kelas 1 ada tahap-tahapnya. Untuk kelas 1 ini topiknya, naik ke tingkat kelas 2 ini lagi topiknya. Jadi pembelajaran itu berkesinambungan ya. Kemudian praktis efisien. Kurikulum itu mudah digunakan, menggunakan alatnya sederhana. Oleh sebab itu tidak harus kurikulum itu sama seluruh Indonesia, karena itu sesuai dengan karakteristik yang masing-masing daerah ya. Kalau di daerah tepi laut misalnya, daerah pantai, nah ini seperti apa pendidikan yang dilaksanakan. Jadi harus sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kemudian efektif ya, artinya pelaksanaan kurikulum itu membawa hasil ya, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Oke, itu prinsip pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini terdiri dari paling kurang bisa dikelompokkan kepada 6 jenjang ya, tingkatan pengembangan kurikulum. Ada kurikulum tingkat nasional, ada kurikulum pada jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Nah, itu jenjang ya. Nah, kemudian satuan misalnya ada satuan ini lembaga ya, ada SMA, ada SMK, itu satuan. Kemudian bidang studi dijabarkan lagi ke dalam bentuk bidang studi.
ada bidang studi matematika, ada IPA, ada IPS, ada biologi, ada sejarah, ada PPKN. Kemudian ada lagi tingkatan jenjang kelas, ya, kelas 1, kelas 2, misalnya kalau SD itu kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Nah, kemudian pengembangan kurikulum pada tingkat guru. Jadi kita tidak bisa membicarakan dengan satu saja hal, ya. Berbeda tingkatan kurikulum ini, maka berbeda pula konsep kurikulumnya. Kalau kurikulum nasional itu mengakomodasi bagaimana kurikulum yang bisa untuk semua daerah di Indonesia. Nah, berbeda dengan pengembangan kurikulum tingkat guru. Nah, guru melaksanakan kurikulum itu untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, itu perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum oleh guru itu dalam bentuk satuan pelajaran. Jadi guru membuat RPP. Nah, itu pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di masing-masing sekolah itu ada namanya KTSP, ya. Jadi mengadopsi kurikulum nasional, kemudian juga mengembangkan kurikulum muatan lokal pada masing-masing sekolah. Nah, itu bisa berbeda. Kurikulum nasionalnya sama, tapi muatan lokal masing-masing sekolah itu bisa berbeda. Nah, ini tingkatan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum itu juga dikategorikan ada 3 bentuk, ya. Ada kurikuler, ada co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler itu adalah kegiatan bagian integral dari sekolah dengan tujuan utama tentunya mendidik siswa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, ada 3 istilah yang umum, ya. Pertama, kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler ini ada kegiatan yang terstruktur yang dijabarkan di dalam kurikulum. Jadi guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditentukan, kemudian membuat RPP. Nah, itu kegiatan intrakurikuler. Kemudian ada kegiatan co-kurikuler. Kegiatan kurikuler ini adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Nah, dipelajari di sekolah, kemudian pergi ke museum untuk melihat seperti apa benda-benda purbakala itu. Nah, itu kegiatan kurikuler. Jadi kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini pada umumnya itu dilaksanakan di dalam kelas atau di sekolah. Tapi kegiatan co-kurikuler bisa juga dalam berbentuk penugasan kepada siswa. Nah, itu kegiatan co-kurikuler juga. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini terpisah dengan kegiatan intra dan co-kurikuler. Tapi sifatnya juga menyiapkan peserta didik agar dapat hidup, ya, dapat mencapai kompetensi kognitif, efektif maupun psikomotor. Nah, kegiatan ini seperti ada kegiatan sepak bola, kegiatan OSIS, ya, kegiatan UKS. Nah, sekarang di kurikulum 2013 itu menerapkan kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Nah, di sini kegiatan pramuka itu mengembangkan nilai-nilai sosial, ya, nilai-nilai toleransi, sehingga anak-anak bisa hidup bersama dengan teman-teman lainnya. Nah, ada satu hal lagi yang ada hidden kurikulum, ya. Apa itu hidden kurikulum? Yaitu kurikulum tersembunyi. Tapi ini berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, apa contohnya? Misalnya sekolah yang rapi, ya. Ada tanaman-tanaman bunga yang menyenangkan. Nah, ini menimbulkan suasana senang bagi siswa-siswa. Dinding sekolah dicat dengan warna yang lembut, ya, yang sejuk.
Kemudian di dinding sekolah juga ditulis dengan kata-kata yang menumbuhkan semangat. Nah, itu hidden kurikulumnya yang tidak direncanakan, yang tidak di bagian dari kurikulum, tetapi mempengaruhi perilaku anak-anak di sekolah. Termasuk juga pakaian guru misalnya. Kalau pakaian guru bagus ditiru oleh anak-anak, itu bagian dari hidden kurikulum ya. Ketika ibu guru menyampaikan masuk kelas itu menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga menjadi hidden kurikulum karena menjadi kebiasaan bagi anak-anak ya, kalau ketika masuk ruangan menyampaikan ucapan salam. Nah, kurikulum ini telah mengalami perubahan ya, sejak tahun 1947 sampai sekarang. Itu sudah 11 kali kurikulum mengalami perubahan. Nah, kenapa kurikulum berubah? Nah, coba misalnya, kurikulum 1947 itu dilaksanakan sekarang. Nah, itu tentu tidak cocok lagi. Karena kurikulum pada waktu itu masih banyak kita masih pada zaman, baru lepas dari zaman penjajahan. Nah, sementara kurikulum sekarang ini kurikulum yang dimana lebih meningkatkan kreativitas anak-anak, sudah menggunakan teknologi. Nah, zaman 47 itu belum ada teknologi. Nah, itu dasar alasannya kenapa kurikulum itu senantiasa berubah. Nah, kita lihat ya, sekarang tahun 84, 94, 10 tahun. 94, 2004, 10 tahun. 2004, 2006, nah ini 2 tahun, ada penyesuaian. 2006 ke 13, 7 tahun. Nah, 2015 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, ini yang terakhir. Nah, sampai sekarang, tahun 2021, dan 6 tahun ini, belum ada perubahan kurikulum. Padahal sekarang ini kondisinya sudah jauh sangat berbeda dengan ketika kurikulum 2013 dikembangkan. Apa peran guru dalam administrasi kurikulum? Ini administrasi kurikulum ya. Pertama, implementer. Jadi guru mengimplementasikan kurikulum. Tadi sudah dibicarakan bahwasanya guru itu sebagai penjabar kurikulum pada tingkat paling bawah. Dia mengimplementasikan sesuai dengan kurikulum nasional. Kemudian mengadaptasi, adapter. Nah, dalam mengimplementasikan kurikulum itu, maka guru harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah masing-masing. Ya. Jadi misalnya, kalau berbicara tentang tumbuhan misalnya, nah bicarakanlah tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak berada ya. Misalnya kalau di situ ada pisang, maka ceritalah tentang pisang, jangan bicara tentang apel karena di sana tidak ada apel. Ya. Nah, ini artinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Berbicara alat transportasi misalnya di daerah adanya sapi dengan yang membawa barang-barang ya. Itu yang diceritakan, jangan cerita tentang kereta api karena di sana tidak ada kereta api. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Developer, guru mengembangkan ya. Artinya developer itu dari kurikulum yang sudah ada itu bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini sebagai developer. Sehingga karena strategi pembelajaran tentu tidak akan sama untuk masing-masing sekolah. Karena itu sangat ditentukan dengan kesiapan anak didik, sarana-prasarana yang ada. Nah, itulah peran guru. Kemudian sebagai peneliti, researchers, guru ini sekarang ini tidak hanya sebagai pelaksana yang implementasi, tapi juga bagaimana kurikulum ini bisa diimplementasikan dengan baik. Misalnya penelitian tentang metodologi pembelajaran, metode pembelajaran ya. Metode diskusi, metode siswa aktif, dan lain-lain. Nah, guru melakukan penelitian sehingga dalam melakukan pengembangan
strategi pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Nah, itulah beberapa bagian dari materi administrasi kurikulum ya.